Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu mas, bagian 68. POV Author. Yuni tersentak karena dengan kasar Lia mengambil makanan yang diletakkan Yuni di nakas. Wajahnya cemberut dan tak senang. Biar aku saja yang suapi kamu karena kamu suamiku, sentaknya dengan ketus. Hamdan merasa malas makan disuapi oleh istrinya sendiri. Entah mengapa dia ingin Yuni yang menyuapinya. Dalam pikirannya hanya ada Yuni dan Yuni. Walau dia tahu kalau Yuni tidak pernah memikirkannya, karena mungkin sudah ada orang lain di hati mantan istrinya itu. Yuni hanya mengulas senyum karena kecemburuan Lia. Dia menyuapi Hamdan karena lelaki itu lemah dan tak bisa makan sendiri. Hanya itu, dan dia juga gak tahu kalau Lia ada di rumah sakit karena mereka baru saja datang. Aku gak selera makan, kata Hamdan. Dia menggelengkan kepala dan berbaring kembali. Melihat itu sang istri menjadi kecewa. Lia kesal karena tadi Hamdan selera makan, namun setelah dia yang memegang makanan itu, Hamdan tak mau lagi makan. Mengapa suaminya ini berubah drastis dan cara pandangnya ke Yuni berbeda dari biasanya? Kamu harus makan banyak mas, supaya lekas pulih, kata Yuni begitu saja ke Hamdan. Hamdan bersemangat lagi saat Yuni mengatakan hal itu. Dia mengulas senyum ke mantan istrinya. Terima kasih Yun. Lia terbakar cemburu melihat pemandangan yang membuatnya sakit. Namun dia hanya diam saja. Bagaimana kasus ini Pak Hamdan? Apakah sudah ditangani polisi? Tanya Irsyad yang dari tadi diam saja. Sudah, jawab Hamdan singkat. Kelanjutannya seperti apa Lia? Tanya Yuni juga penasaran. Polisi sudah datang ke sini Yun, dan yang menabrak sudah ditangkap, namun dia ingin berdamai. Hamdan yang menjawab apa yang dikatakan Yuni. Lia semakin cemberut karena yakin Hamdan menyimpan perasaan lain pada mantan istrinya itu. Padahal biasanya dia juga ketus dan cuek pada Yuni, namun sekarang sifatnya berubah 180 derajat seperti ini. Oh, semoga segera selesai. Alhamdulillah sudah selesai Yun, sudah berdamai dan dia menanggung biaya perawatan serta memberi sejumlah uang juga, kata Hamdan dan mengulas senyum. Dipandanginya wajah mantan istrinya itu. Ternyata Yuni sangat cantik dengan balutan pakaian mahal serta makeup yang digunakannya. Hamdan menyesal bercerai dengan Yuni. Namun bercerai bukan inginnya, namun ingin mantan istrinya, tetapi permintaan itu karena kesalahan Hamdan sendiri. Andai bisa diperbaiki maka dia bersedia menjadi suami Yuni. Namun apakah Yuni bersedia bersamanya? Kalau begitu kami pulang dulu ya, semoga kamu segera sembuh mas, ucap Yuni ke Hamdan. Dia beranjak dari duduknya. Kenapa cepat sekali Yun? Kamu baru saja datang, kata Hamdan karena Yuni akan pulang dan entah kapan datang lagi. Mereka sudah bercerai dan wanita itu pasti tak akan mau datang lagi karena telah menjenguknya. Iya mas, karena aku masih banyak pekerjaan. Yuni mengulas senyum ringan. Kami juga belum makan. Semoga segera pulih Pak Hamdan dan bisa kembali ke kantor, ucap Irsyad menambahi. Hamdan menengkus tak suka dan wajahnya datar ke Irsyad. Tentu saja Irsyad melihat hal itu sebagai sesama pria. Dia tahu Hamdan cemburu dan tak senang. Mereka berdua keluar dari ruang privat Hamdan. Kamu kutraktir makan Yun, mau? Ajak Irsyad ke Yuni. Wanita itu mengangguk karena dia juga belum makan. Yun sebentar, panggil Lia. Yuni dan Irsyad yang sedang berjalan perlahan menoleh. Lia berjalan perlahan ke Yuni. Ya, ada apa Lia? Tanya Yuni ramah. Ada yang mau aku bicarakan padamu, maksudku kita berdua, ucap Lia melirik Irsyad karena dia hanya mau bercerita ke Yuni
tanpa didengar orang lain. Yuni mengernyitkan dahinya dan dia juga melirik Irsyad di sampingnya. "Baiklah, aku tunggu kamu di kafeteria, Yun. Jangan lama-lama ya," kata Irsyad ke Yuni. "Baiklah mas," ucap Yuni. Lalu Irsyad berjalan sendiri ke kafeteria itu. Sekarang tinggal dia dan Lia di sana. "Ada apa, Lia? Sepertinya penting." "Aku mau bertanya perihal Mas Hamdan." "Ada apa dengan Mas Hamdan?" tanya Yuni heran. Pasalnya dia tak tahu apa-apa. Lia menghembuskan napas gusar dan membimbing Yuni ke taman belakang rumah sakit buat berbicara. Mereka bercerita di dekat kolam ikan dan beberapa bunga tumbuh dan tertata dengan rapi di rumah sakit Hamdan dirawat. "Sepertinya pembicaraan ini penting," tanya Yuni heran. "Yun, apakah kamu masih ada rasa ke Mas Hamdan?" tanya Lia gusar. Dahi Yuni mengernyit heran. "Rasa seperti apa?" "Rasa cinta antara lelaki dan wanita, apakah kamu masih memiliki?" Lia berkata dengan suara meninggi. Yuni tertawa kecil, sepertinya Lia sedang cemburu padanya. "Kenapa kau bertanya itu? Untuk apa aku menggugat cerai jika masih ada rasa? Kenapa aku harus lari darinya jika masih ada rasa? Lia, aku sudah tak punya rasa lagi ke Mas Hamdan. Murni hanya hubungan anak saja," Yuni menjelaskan. "Kamu bohong karena kamu membantunya dengan darahmu dan membawanya dengan cemas ke rumah sakit," kata Lia dengan nada ketus. Dia semakin terbakar cemburu. "Kamu bicara apa sih? Aku jujur, aku membantunya karena dia kesakitan dan ditabrak. Dan dia bisa mati kalau tak ditolong. Dan gak ada yang mau menolong dia saat itu. Aku hanya kasihan saja." "Lalu mengapa kau memberi darahmu?" segah Lia tak suka, karena dengan darah itu Hamdan selalu merasa berhutang budi dengan Yuni dan terkesan senang pada mantan istrinya itu. "Aku melakukan itu karena dia butuh. Aku disuruh dokter mencari darah dan aku merasa berat. Jadi ku tawarkan darahku dan Rita. Kebetulan darahku yang cocok untuknya," sergah Yuni membela dirinya. "Mengapa jadi seperti ini dan dia gak tahu apa-apa? Apakah menolong orang lain itu salah? Dan Hamdan saat itu sekarat, jika tak ditolong maka dia mati, apakah itu salah? Apakah Yuni harus membiarkan dia begitu saja?" Lia terdiam dan bingung karena apa yang Yuni lakukan sudah benar. Hamdan yang kelewatan tak menjaga perasaannya yang sedang hamil. "Apa yang terjadi, Lia?" tanya Yuni mendekatinya. Lia seketika memeluk Yuni menumpahkan beban di dada. Yuni semakin heran karena Lia seperti ini. "Yun, benar kan kamu gak ada rasa cinta sama Mas Hamdan?" kata Lia mengurai pelukan itu. Dia menghapus kasar wajahnya. "Iya, kenapa kamu bertanya hal itu lagi? Tak ada sama sekali dan tadi aku suapi dia karena dia lemah serta ada Mas Irsyad juga di sana. Kami tak berduaan, mengapa kamu sedemikian cemburu?" tanya Yuni heran karena dia memang gak tahu apa-apa. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Mas Hamdan selalu murung dan makan juga tak berselera. Aku selalu bertanya padanya dan dia hanya diam. Entah apa yang dipikirkannya, sepertinya dia sedang memikirkan masalah besar. Biasanya dia akan marah dan ketus padaku, namun dia tak melakukan itu dan dia memilih diam serta melamun, kata Lia bercerita. "Mungkin dia sakit, Lia, kan biasa orang sakit seperti itu." "Ya, aku memaklumi, namun sudah 2 malam dia tertidur dan dia hanya memanggil namamu saja dalam tidurnya. Kata orang apa yang kita pikirkan akan terbawa dalam mimpi kita. Dia hanya memikirkanmu, sehingga dia mengigau dan menyebut namamu saja. Dia memanggil namamu dalam tidurnya," kata Lia dengan gusar ke Yuni. Wanita itu menjadi heran dan mengapa Hamdan melakukan itu. Dia menolong tidak ada maksud apapun, hanya karena kasihan dan alasan manusiawi. Yuni tak sangka Hamdan memikirkannya dan dia merasa tak enak hati. Yuni sendiri tak memiliki rasa apapun lagi ke Hamdan, bahkan takut untuk menjalin hubungan karena masih trauma dengan pernikahannya. Awalnya manis, namun setelah menikah bisa saja pahit. Itulah yang masih dirasakan Yuni sehingga dia takut. "Maafkan aku, Lia, aku gak tahu dan mengerti mengapa Mas Hamdan seperti itu, tetapi aku jujur padamu, kalau aku tak ada rasa apapun padanya," Yuni meyakinkan Lia. Wanita itu mendesah. "Bagaimana hubunganmu dengan kekasihmu itu? Kapan kalian menikah?" tanya Lia lagi. "Maksudmu Mas Irsyad?" tanya Yuni kembali. Lia mengangguk. Yuni tersenyum getir menanggapi.
Aku dan dia tak ada hubungan apapun, aku hanya berteman dengannya. Jadi dia bukan kekasihmu? Bukan. Kemarin kau bilang dia kekasihmu, Lia menuntut jawaban. Aku hanya bercanda karena kamu berkata sinis padaku tempo hari, Yuni tertawa. Mengapa kau tak menjalin hubungan dengannya? Bukankah dia sepertinya mencintaimu? Ya mungkin dia pernah bilang, tetapi menjalin hubungan tak semudah membalik telapak tangan, karena aku masih banyak berpikir. Aku baru bercerai dan tak mau langsung menjalin hubungan. Ada banyak hal yang harus kupikirkan, ucap Yuni sambil mengulas senyumnya karena Lia sudah salah paham. Bagaimana bila Mas Hamdan meminta kau kembali jadi istrinya? Lia berkata mulai ngelantur dan Yuni menjadi tak suka. Kau bicara apa? Susah payah aku bercerai darinya. Kau tak perlu risau karena aku dan Mas Hamdan sudah berakhir. Hubungan kami sudah berakhir. Baik, aku pegang janjimu, namun aku minta satu hal darimu. Maukah kamu mengabulkan? Kata Lia. Baiklah, apa yang kau mau? Bersambung. Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.